Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam acara PA Jemaat GKI Taman Cibenut Bandung. Hari ini Rabu 27 Mei 2020. Tema PA kita pada malam hari ini adalah sakit kusta dan virus corona. Baiklah saudara sekalian, kita akan memulai dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457, bait yang pertama dan yang keempat, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Marilah kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau pada malam hari ini Kau satukan kami kembali Jemaat GKI Taman Cibenut Bandung untuk memahami Alkitab. Tuhan, kami percaya firman-Mu itulah pelita bagi kehidupan kami, dan kami hendak memahaminya dengan baik dan benar. Pimpinlah kami semuanya Tuhan pada saat ini, sehingga kami boleh membaca, memahami dan merenungkan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar, menjadi pedoman bagi kehidupan kami semuanya. Tuhan, tuntunlah kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema PA pada malam hari ini adalah sakit kusta dan virus corona. Di tengah-tengah masa pandemi virus corona ini adalah menarik sekali kalau kita membandingkannya dengan sakit kusta pada zaman Perjanjian Lama, khususnya di kitab Imamat. Kita akan melihat bagaimana pada zaman dahulu umat Israel menghadapi sakit atau penyakit kusta dan apa relevansinya bagi kita pada saat ini. Khususnya kita dasarkan pada Imamat pasal 13 dan pasal 14. Alangkah baiknya kalau saudara juga siap dengan Alkitab, karena nanti kita akan sering-sering membaca Alkitab. Dan selain pertama-tama kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penyakit kusta di dalam kitab Imamat. Sebetulnya sakit kusta dalam kitab Imamat itu tidak sama dengan sakit kusta menurut ilmu kedokteran modern pada masa kini. Kalau menurut ilmu kedokteran pada masa kini, sakit kusta atau lepra itu disebabkan oleh infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf, juga pernafasan. Disebut sakit lepra atau sakit kusta karena disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium leprae. Gejalanya antara lain adalah bercak-bercak kemerahan di kulit, lalu disertai dengan berkurangnya kemampuan merasa atau mati rasa, lalu juga lemas,
dan kadang-kadang juga lumpuh. Itulah sakit kusta dalam pengertian sekarang ini menurut ilmu kedokteran modern, dan sakit kusta ini adalah menular. Nah sekarang kalau menurut kitab Imamat, penyakit kusta itu apa? Di dalam kitab Imamat, penyakit kusta ini disebut syara'at. Syara'at ini adalah semua jenis penyakit kulit. Jadi semua jenis penyakit kulit yang parah dan yang menular. Jadi tidak spesifik seperti kusta pada zaman sekarang, tapi semua jenis penyakit kulit yang dianggap ini membahayakan. Ciri-cirinya apa? Antara lain kalau kita membaca kitab Imamat 13, ciri-cirinya adalah ada bengkak-bengkak, bintil-bintil, radang kemerahan, lalu kulit atau daging berubah menjadi putih, lalu muncullah dikatakan timbul daging liar atau luka yang menonjol. Dan penyakit ini memang sangat menular. Jadi penyakit kusta yang dimaksud dalam kitab Imamat adalah penyakit kulit dalam arti lebih luas. Itu segala penyakit kulit yang membahayakan, yang parah dan yang menular. Jadi tidak spesifik seperti sakit kusta pada masa sekarang ini. Lalu selanjutnya siapa yang mempunyai wewenang untuk melihat, memeriksa orang sakit kulit itu pada zaman umat Israel waktu itu, yang menentukan ini sakit kusta yang menular dan ini tidak. Kalau zaman sekarang tentu yang memeriksa adalah dokter dengan serangkaian tes laboratoriumnya. Tapi kalau zaman dulu yang diberikan wewenang untuk memeriksa lalu menentukan oh ini sakit kusta atau penyakit kulit yang menular atau tidak adalah imam. Mengapa imam yang diberikan wewenang untuk memeriksa orang ini sakit kusta atau tidak? Karena salah satu tugas imam adalah untuk membedakan mana yang najis atau haram dan mana yang tahir atau tidak haram atau bersih. Dan orang yang sakit kusta ini dipandang najis karena lukanya itu menjijikkan, keluar cairan-cairan bercampur darah, dan bagi umat Israel itu sesuatu yang najis. Maka imam diberikan wewenang untuk memeriksa apakah si sakit yang kulitnya meradang itu kusta apa enggak. Itulah wewenang imam. Jadi kalau ada orang dengan gejala-gejala sakit kulit yang cukup parah disuruh datang menghadap imam, lalu imam ini akan menilainya nanti apakah ini termasuk yang kusta, najis atau yang tidak. Nah, sebagai contoh kita akan melihat Imamat pasal 13. Mari sekarang kita membuka Alkitab kita dari Imamat pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan Imamat 13 ayat 1 sampai 3. Penyakit kusta. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu. Dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Jadi di dalam ayat 1 sampai dengan ketiga dikatakan kalau ada orang datang kepada imam, imam memeriksanya. Kalau dalam pemeriksaan itu dipandang cukup meyakinkan, ini sakit kusta, sakit kulit yang membahayakan. Maka dia mengatakan ini sakit kusta dan ini najis. Tapi orang datang kepada imam kan belum tentu pasti sakit kusta. Ya, ada kemungkinan tidak atau meragukan. Itulah yang dikatakan pada ayat berikutnya, ayat yang keempat saya akan baca demikian. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit,
dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Ya, jadi ayat 4 ini mengatakan kalau orang datang kepada imam dan imam ini ragu karena belum jelas apakah ini sakit kusta atau enggak, maka dikatakan orang ini harus dikurung 7 hari lamanya. Istilahnya sekarang isolasi 7 hari. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Setelah hari ketujuh diisolasi, lalu datangi imam lagi, imam meriksa lagi. Seandainya imam masih ragu-ragu, masih juga belum jelas apakah ini sakit kusta apa enggak, akan diisolasi lagi. Itulah yang dikatakan pada ayat yang ke-6. Kemudian pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Jadi yang ke-7 hari lagi berarti 14 hari kalau diperiksa, katakanlah ini tidak semakin parah, imam mengatakan ini tidak sakit kusta, tahir. Tetapi seandainya dalam pemeriksaan itu dikatakan ini parah, itu berarti kusta. Itu yang dikatakan ayat 7 dan 8. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, harusnya ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Jadi masa isolasi 14 hari ini cukup bagi imam untuk melihat ini betul kusta apa enggak. Kalau tidak kusta ya katakan tahir, tapi kalau kusta ya kusta, itu berarti najis. Dan imam itulah yang akan memeriksa dan menentukannya. Saudara sekalian, dari imamat 13 ini ada beberapa hal yang menarik kalau kita bandingkan dengan pandemi virus corona pada masa sekarang ini. Pada zaman dulu, kalau ada orang yang disangka, belum pasti berarti disangka sakit kusta yang menular, dikurung 7 hari isolasi. Belum yakin lagi, dikurung sekali lagi 7 hari, 14 hari. 2 kali 7, 14 hari ini cukup memastikan sakit kusta apa enggak. Kalau enggak ya tahir, tapi kalau sakit kusta dinyatakan najis. Dan kalau najis bagaimana? Nah ini yang menarik saudara sekalian. Kalau najis ada aturannya lagi, Imamat 13 ayat 45 dan ayat 46. Ya, saya bacakan ayat 45 dan 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Itulah aturannya kalau dikatakan dia sakit kusta, dikatakan najis, tidak cukup dikurung atau diisolasi. Tetapi dikatakan diasingkan. Ya, dikatakan diasingkan di luar perkemahan, katakanlah di tempat yang jauh dari orang-orang, jauh dari pemukiman perkemahan. Dan tentu tujuannya adalah supaya tidak menularkan ke orang lain, supaya tidak semakin menggejala menular orang-orang lain, maka harus diasingkan tersendiri. Dan situasi ini menarik kalau kita bandingkan dengan situasi sekarang pandemi virus corona, di mana dalam pandemi virus corona ini kita mengenal ada yang namanya ODP, ya, orang dalam pemantauan. Yaitu kalau orang terpapar virus corona dalam arti pernah berhubungan dengan orang sakit, ya, pernah ketemu dengan orang sakit,
walaupun belum pasti kena sakit corona, sakit virus corona, ya, tapi dikatakan terpapar, ini perlu isolasi, ya, dikatakan isolasi mandiri 14 hari. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan-jangan dia ini bisa menulari orang lain, supaya tidak menulari harus isolasi. Juga supaya dia juga bisa istirahat dan akhirnya bisa sembuh dengan imunitas dirinya, ya. Jadi maksudnya baik untuk pelindungan diri sendiri ataupun pelindungan bagi orang lain. Itu juga belum pasti, katakanlah secara positif terkena virus corona. Maka dikatakan orang dalam pemantauan. Tetapi segolongan orang lain lagi dikatakan PDP, yaitu pasien dalam pengawasan. Orang PDP ini biasanya menampakkan gejala-gejala yang spesifik kena virus, antara lain demam yang berkelanjutan, ya, batuk-batuk, sesak nafas dan seterusnya. Kalau sudah lalu dites, ya, kalau dites swab katakanlah positif, ya langsung isolasi. Ya. Kalau zaman dulu isolasinya harus di tempat pengasingan yang jauh dari orang. Kalau zaman sekarang tentu tidak seperti itu. Ya. Isolasinya di rumah sakit secara khusus, ruangan isolasi khusus, perawat dokter yang masuk pun jarak khusus, orang tidak boleh ke sana, ya, ya karena supaya dirawat secara khusus supaya sakitnya ini tidak menular. Jadi saudara-saudara sekalian, sebenarnya ada kemiripan pada zaman dulu sama pada zaman modern sekarang ini, di mana kalau manusia diperhadapkan pada sakit yang sangat menular dan berbahaya, harus ada penanganan khusus. Tidak bisa dibiarkan begitu saja supaya tidak menulari yang lain. Ya. Kalau zaman dulu ada istilah dikurung, diisolasi, lalu diasingkan. Sekarang miriplah, ya, diisolasi, bisa mandiri, bisa isolasi khusus di rumah sakit dan seterusnya, dengan tujuan utama supaya penyakit ini tidak semakin menyebar kemana-mana. Oke, saudara-saudara, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana dengan orang yang pernah dinyatakan sakit kusta dan najis lalu sembuh, ya. Ini juga ada ketentuannya, ya. Yaitu pada Imamat pasal 14. Saya akan baca dulu Imamat pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Dan di sini dikatakan kalau ada orang yang pernah dikatakan sakit kusta, lalu sepertinya sudah sembuh, ya, orang ini juga harus menghadap imam. Lalu imam keluar, ya, tidak langsung di banyak orang memeriksa, dikatakan imam juga harus keluar untuk memeriksa orang ini di luar perkemahan. Lalu imam akan melihat apakah ini memang sudah sembuh belum. Kalau imam memandang ini sudah sembuh, maka imam mengatakan sudah tahir. Dan ada ritual khusus, ya. Ini menarik, ada ritual untuk pentahiran orang itu dari yang najis karena kusta dan sembuh atau tahir. Pada intinya ada 2 ritual utama. Yang pertama ritual yang berkaitan dengan kurban. Di sini dikatakan si orang itu harus mencari atau mempersembahkan 2 ekor burung yang tidak haram, ya. Kayu aras ini seperti kayu cemara, kain kirmisi, kain yang warnanya merah, lalu setangkai hisop. Hisop itu tanaman perdu yang banyak bulunya sehingga bisa masukkan ke air, bisa nyimpen air sehingga bisa diciprat-cipratkan, begitulah. Ritualnya itu sendiri disebutkan pada ayat 5 sampai dengan ke-7. Saya kira kita bisa membaca sendiri di rumah bagaimana ritual-ritual itu
yaitu burung, kayu aras, kermisi dan seterusnya. Tetapi saya akan melompat langsung ritual yang berikutnya, yaitu ritual soal pembersihan diri, yaitu ayat 8 dan ayat 9. Saya lanjutkan dengan membaca Imamat 14 ayat 8 dan 9. Orang yang ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Nah, ini ritual soal kebersihan, saudara sekalian. Jadi di sini dikatakan orang yang dinyatakan tahir harus mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, membasuh tubuhnya dengan air atau mandi yang bersih. Setelah melakukan itu semua, mencuci pakaian, mencukur rambut, ya mandi dengan bersih, itu pun tidak bisa langsung, ya, tidak boleh langsung masuk ke kemah keluarganya sendiri atau berkumpul dengan orang-orang lain dengan keluarganya, tidak boleh. Ternyata ini yang menarik, saudara sekalian, walaupun sudah dinyatakan tahir, sudah mandi, mencukur dan sudah bersih, tetap harus isolasi sekali lagi. Ini yang menarik. Nah, isolasi sekali lagi itu 7 hari. Tapi bukan di tempat pengasingan yang jauh, dikata di luar kompleks perkemahan, tapi tidak boleh masuk di tengah-tengah tanah keluarga atau orang-orang dekatnya selama 7 hari. Mungkin juga ini maksudnya supaya memastikan bahwa orang ini sudah benar-benar bersih. Lalu setelah 7 hari di luar, dikatakan pada ayat yang ke-9, harus mengulang lagi mencukur seluruh rambutnya, baik rambut kepala, janggut, alis, dan semua rambut-rambut yang lain. Lalu juga pakaian juga harus dicuci, sama juga tubuh harus dibasuh dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi harus membersihkan diri dan pakaiannya. Lalu pada hari yang ke-8 ada upacara ritual lagi, tapi dilaksanakan di kemah suci pertemuan, ya, kemah suci atau bait suci pertemuan, di kemah pertemuan itu. Kita tidak membahas itu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah soal ritual membersihkan diri tadi, ya. Jadi setelah orang itu dinyatakan tahir, orang ini harus membasuh dirinya, mandi, pakainya dicuci, mencukur rambut dan seterusnya. Ini mau mengatakan apa? Mau mengatakan orang yang sudah tahir ini harus memulai dengan hidup bersih. Atau dengan kata lain adalah simbolik bahwa orang yang sudah dinyatakan tahir harus terus menerapkan pola hidup yang bersih, ya, pola hidup yang bersih, tidak lagi kembali ke lama hidup serampangan, tapi pola hidup yang bersih. Ini yang menarik, saudara sekalian, ya. Jadi kalau boleh kita simpulkan dari beberapa bagian ayat Alkitab ini, saudara sekalian, yang pertama, penyakit kusta dalam imamat tadi saya katakan adalah semua jenis penyakit kulit yang parah dan menular. Jadi tidak spesifik seperti kusta pada zaman sekarang ini. Lalu imamlah yang diberikan wewenang, ya, untuk menyatakan orang ini sakit kusta atau tidak, ya. Kalau sakit kusta ya najis, kalau tidak ya tahir. Kalau sakit kusta ada tata cara khusus, yaitu harus diasingkan dan seterusnya. Kalau ragu-ragu juga harus ada acara isolasi, ya, ada ritual isolasi dan seterusnya. Itulah garis besarnya yang sebenarnya pada intinya pada zaman sekarang juga terulang sebenarnya, saudara sekalian, ya. Kita tahu pada zaman sekarang ini kalau orang terpapar dikatakan isolasi 14 hari, ini berarti sesuatu yang wajar. Zaman dulu pun juga sudah dilakukan ini. Jadi seandainya ada orang yang terpapar harus isolasi diri di rumah, nggak boleh keluar, nggak boleh kontak dengan orang lain, ini sesuatu yang lumrah, yang wajar, ya, untuk memastikan bahwa virus itu tidak akan kemana-mana, dan untuk juga supaya orang ini bisa istirahat dan sembuh.
Ya, jadi kita tidak mengharap kita kena, tapi seandainya ada yang terpapar ya wajarlah, sabarlah dengan isolasi 14 hari ini. Ya, yang tujuannya untuk mencegah penularan secara lebih luas lagi. Kalau zaman sekarang ini untuk mencegah penularan tentu ada hal-hal yang lain lagi, tidak hanya soal isolasi ya. Ini juga perlu kita perhatikan tentu. Bagaimana kita harus menjaga jarak ya, physical distancing. Jarak 1 sampai 2 meter. Ya saya kira ini baik, ini logis sekali ya. Bagaimana kita menghindari dari sentuhan-sentuhan langsung. Siapa tahu kita ada orang teman yang terkena virus, kita kan nggak tahu, lebih baik jaga-jaga. Kita juga diminta menjauhi kerumunan supaya tidak berdesak-desakan karena kita nggak tahu ya. Orang banyak ini siapa yang ada virusnya kita tidak ngerti semua. Ya kita harus berjaga-jaga. Lalu juga dikatakan harus pakai masker. Ya itulah beberapa hal saudara sekalian yang memang ya wajar lah kita lakukan. Ini mungkin menjadi kebiasaan yang baru bagi kita nanti. Ya bagaimana kita menjaga sakit-sakit yang menular dengan cara-cara seperti tadi. Lalu soal ritual kebersihan tadi saudara sekalian. Ya. Setelah orang sembuh harus memulai kehidupan yang baru, ya, menerapkan pola hidup yang bersih. Ya. Kalau dalam Alkitab tadi secara sederhana dikatakan mencuci pakaian, ya, mandi, mencukur rambut dan seterusnya. Kalau masa sekarang tentu selain itu, ya kita perlu perluas bagaimana di dalam menerapkan pola hidup bersih ini ada 3 hal utama yang perlu kita perhatikan. Pertama yaitu menjaga kebersihan diri sendiri. Yang kedua menjaga kebersihan lingkungan kita. Ya kebetulan sekarang di lingkungan di luar kita rekamannya. Lalu menjaga kebersihan batin, ya hati dan pikiran kita. Inilah yang harus kita jaga. Yang pertama menjaga kebersihan diri sendiri. Apa pola hidup apa yang harus kita lakukan, kita biasakan? Ya mesti harus sering mandi, suka mandi ya. Mandi pagi, mandi sore. Habis bepergian dari luar, entah habis dari pasar, dari naik angkot, dari rumah sakit, dari manapun, ya lebih baik pulang kita mandi. Ya. Lalu juga suka mencuci tangan, ya. Dengan sabun yang mengalir, dengan air yang mengalir. Kalau enggak ada pakai hand sanitizer ya lumayan ya. Setelah memegang uang, setelah memegang barang, setelah memegang binatang dan seterusnya, ini pola hidup yang juga mungkin perlu kita biasakan. Memakai masker, menutup hidung, menutup mulut ya. Kalau makan di warung yang ya kita lihat yang bersih ya. Suka mengganti baju, pakaian dan seterusnya. Pola hidup seperti ini yang mungkin perlu kita terus kembangkan. Lalu menjaga kebersihan lingkungan, ya antara lain bisa kita lakukan apa? Ya kita harus suka membersihkan lantai, ngepel, nyapu, jendela, kursi, meja dan seterusnya. Lalu juga kita tidak perlu menyimpan barang-barang yang tidak berguna, ya. Kadang-kadang ada orang suka menyimpan barang-barang tidak berguna taruh di bawah kasur atau ditaruh di laci ya. Ini maaf ini kalau orang Jawa mengatakan nyusoh ya, nyusoh itu barang-barang disimpan yang tidak berguna. Ini mungkin juga baik kalau kita mulai membersihkan ya. Sehingga di ruangan-ruangan rumah kita terasa terang ya, tidak sumpek dengan barang-barang menjadi sarang penyakit, sarang nyamuk dan seterusnya. Lalu juga menjaga kebersihan lingkungan luar rumah kita, di dalam rumah lalu di luar rumah. Nyapu halaman, got, tempat air harus bersih ya, got tidak boleh tergenang dan seterusnya. Juga tidak menyimpan barang-barang bekas di pekarangan dan yang lain-lain. Ini semua harus mulai kita lakukan. Lalu terakhir tentunya menjaga kebersihan batin atau hati dan pikiran kita ya. Karena kebersihan fisik itu tentu harus diimbangi dengan kebersihan batin supaya kita sehat lahir dan batin.
maka kita harus juga membuang jauh-jauh hal-hal yang kotor dalam hati dan pikiran kita. Ya. Hal-hal yang kotor tempatnya tidak dalam diri kita. Hal-hal yang kotor itu apa misalnya? Dengki, iri hati, dendam, permusuhan, amarah, percabulan, dan seterusnya. Buanglah itu semua. Lalu sebaliknya isilah dengan hal yang baik, hal yang bersih. Ya. Hal-hal yang baik, hal yang bersih ini terus pikirkan dan terus lakukan. Itu seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi 4 ayat 8 dan 9. Ya, Paulus mengatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara sekalian, ingatlah segala sesuatu yang kotor itu harus kita buang. Tidak kita simpan di dalam hati kita atau dalam rumah kita. Buanglah semuanya yang kotor itu. Lalu isilah hidup ini dengan hal-hal yang bersih, lahir dan batin. Mulailah kita menerapkan pola hidup bersih, lahir dan batin. Niscaya kita akan menjalani hidup ini dengan damai sejahtera. Saudara sekalian, sekian saja PA pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi bahan renungan bekal hidup kita, bagaimana kita terus menerapkan pola hidup bersih, lahir dan batin. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Baiklah, mari kita masuk di dalam doa. Saya akan berdoa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau pada malam hari ini kami boleh melihat kesaksian firman Tuhan mengenai tata cara bagaimana menghadapi sakit penyakit yang menular, khususnya dari kitab Imamat, yaitu penyakit kusta. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada intinya Kau menginginkan umat-Mu hidup di dalam situasi yang bersih. Kalaupun ada yang sakit, juga harus diberikan pertolongan yang layak. Juga kiranya sakit penyakit itu tidak saling menularkan. Maka harus bisa menjaga diri dan mengisolasi diri. Tuhan, dalam masa pandemi virus corona ini, kiranya kami juga tidak terlalu dibuat takut dan cemas, tapi kami juga tetap perlu waspada. Kiranya Engkau memberikan nikmat kepada kami di dalam mengisi hari-hari kami dengan pola hidup yang lebih baik, pola hidup menjaga kebersihan lahir dan batin. Karena dengan hidup yang bersih, menjaga kebersihan itulah niscaya segala sakit penyakit juga bisa terhindar. Kami juga masih prihatin dan terus berdoa untuk pergumulan bangsa kami, juga dunia ini dalam menghadapi ancaman virus corona. Ya Tuhan, berikanlah pengertian, hikmat, kesadaran untuk seluruh lapisan masyarakat agar bisa menjaga diri, menjaga jarak, juga bisa melindungi diri, pola hidup yang bersih, sehingga virus corona bisa segera diatasi. Dan juga berikan hikmat untuk semua yang meneliti virus ini, sehingga boleh dihasilkan vaksin dan pengobatannya. Ya Tuhan, tolonglah khususnya bangsa kami Indonesia yang luas cakupannya di berbagai pelosok dari Sabang sampai Merauke ini, kiranya boleh bersama-sama bersatu padu bergotong royong untuk bersama mengatasinya dengan hidup bersolidaritas satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami juga bersyukur kami sebagai gereja Tuhan, persekutuan orang percaya, walaupun kami belum bisa beribadah secara fisik di gedung gereja, tapi Tuhan tetap masih satukan kami sebagai gereja dalam persekutuan-persekutuan ini
walaupun secara online. Tuhan berkatilah seluruh anggota jemaat dan simpatisan jemaatmu GKI Taman Cibendut Bandung dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan sertai mereka semuanya. Tuhan berikan damai sejahtera kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudara sekalian, kita akan mengakhirinya dengan menyanyi kembali nyanyian yang tadi, Kidung Jemaat 457, bait yang kelima dan bait yang keenam. Ya Tuhan tiap jam, bait yang kelima dan keenam. Ya Tuhan tiap jam, ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara-saudara sekalian, cukup sekian PA Jemaat pada kali ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.